Nah, oke, baik ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan berbicara tentang blockchain. Nah, bagi Anda yang masih belum paham, ya mungkin sering mendengar, ya apalagi sekarang nih kan kripto ini kan lagi heboh, betul ya? Pasti Anda sering mendengar tentang blockchain, tapi mungkin Anda belum pernah lihat cara kerjanya itu seperti apa. Nah, jadi hari ini ya saya sudah melihat beberapa dari materinya. Saya sarankan Anda siapkan kertas, Anda siapkan pen, dan siapkan kopi. Ya, karena hari ini materinya daging semua. Anda akan dikasih lihat blockchain itu cara kerjanya seperti apa ya. Bilang miner gitu ya. Miner itu adalah komputer yang mendedikasikan diri. Bukan hanya menyimpan database tadi, bukan hanya nyatet. Tapi mereka mau menghitung transaksi. Ya, menghitung blok itu. Nah, sehingga nanti apa? Oh, sorry, belum masuk ke situ. Sorry, maaf. Ya, oke. Tadi yang bintik-bintik ini apa sih? Ya nggak? Yang bintik-bintik banyak ini apa sih? Itu kan node ya. Node itu sebenarnya apa? Node itu sebenarnya adalah core atau Qt wallet. Ya, itu adalah dompet penyimpanan. Sebenarnya, ya, core atau Qt wallet. Nah, apa sih core dan Qt wallet itu? Ya, core atau Qt wallet ini adalah wallet yang memiliki, tadi saya bilang ya, dia nyimpen database penuh. Jadi dia nyimpen data nih dari awal blok itu berdiri, udah terjadi transaksi apa aja, ya kan? Dia nyimpen semuanya. Jadi dia harus nyimpen semua data blockchain tersebut. Dan fungsi-fungsi, ya, fungsi-fungsi yang memang didedikasikan untuk cryptocurrency tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, core atau Qt wallet itu dia hanya bisa menyimpan single currency. Artinya apa? Dia cuma bisa nyimpan satu currency aja. Contoh, core Qt walletnya Bitcoin ya hanya bisa nyimpan Bitcoin. Nggak bisa nyimpan Ethereum, Doge, apa nggak bisa. Ya. Qt wallet Nagaya hanya bisa dipakai untuk menyimpan Nagaya saja. Nggak bisa dipakai nyimpan yang lain. Oke? Nah, terus kemudian dia ledger keeper. Ya, dia nyimpan database. Nanti saya kasih lihat. Terus kemudian dia multiple connection. Ya, jadi kalau cuma dia nyambung ke satu server atau satu IP, mohon maaf, itu bukan Qt wallet. Ya, nanti kita bisa kasih lihat gimana cara ngeceknya. Oke. Nah, kemudian dia bisa menciptakan address. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gini ya, kalau di wallet Bapak Ibu, ya di wallet di website ya, itu kan ada Nagaya receive address ya, wallet receive address. Itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena itu bukan Qt wallet. Itu adalah web wallet dari Nagaya. Jadi saya kasih tahu bedanya apa. Ya, kalau di Qt wallet Nagaya bisa menyimpan banyak sekali address. Bisa create banyak sekali address. Nah, terus kemudian di core Qt wallet ini dia memiliki public dan private key. Nah, kalau semua ini ada, barulah dia bisa dibilang sebagai core atau Qt wallet. Ya. Nah, sekarang saya kasih lihat bentuknya seperti apa sih? Ya. Oke, saya sharing screen. Oke, apakah kelihatan Nagaya wallet? Ya, di sini sudah ada beberapa orang ya yang pernah mendownload. Saya nggak tahu masih punya apa enggak. Ya, contohnya Pak Rindu, ya, terus kemudian Pak Ribenson, ya itu pernah saya downloadin Qt wallet dan saya pernah kasih lihat bagaimana prosesnya. Ya, mudah-mudahan masih ada. Ya, nah, jadi Nagaya wallet ini hanya bisa di-download di PC atau laptop. Nggak bisa di handphone. Ya, nggak bisa di handphone. Dia hanya bisa berjalan di Windows, Mac OS, sama Linux. Ya, jadi nggak bisa di handphone. Jadi kalau ada yang bilang ini Qt wallet, core wallet, ya
yang di handphone. Bukan. Itu bukan Core Wallet, bukan Qt Wallet. Sama kan kita ada Nagaya Wallet ya, yang bisa di-download di Android ya. Itu bukan Qt Wallet. Ya, Qt Wallet hanya bisa di-download di laptop atau PC. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi satu ya. Di sini kelebihannya yang pertama. Bapak Ibu lihat, di sini ada yang namanya receive. Ya. Ini ada ini no label, masih no label, address-nya ini Yohanes, ini saya pakai nama saya, address-nya ini. Ya, kemudian saya kasih lagi, misalkan saya mau create lagi nih. Ya. Dani. Oke. Muncul lagi nih. Dani. Address-nya beda lagi. Ya, saya mau bikin lagi ya, Pak Yons Manado. Ya. Muncul lagi nih, Pak Yons punya nih. Nah, ini fungsinya apa? Jadi Bapak Ibu tahu kan ya bahwa di sistem dari crypto aset ini adalah transparan tapi rahasia ya. Nah, saking rahasianya nih, kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang ngirim kita. Ya, kita nggak tahu siapa yang ngirim kita nih. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Kalau dia nggak laporan nih, misalnya Pak Dani nih, ya saya kasih cuma semua nih yang no label nih. Ya, yang paling atas nih saya kasih ke Pak Dani, saya kasih ke Pak Yons, saya kasih ke Pak Samuel, saya kasih ke Pak karena kebetulan namanya sama, Yohanes Chandra itu ya. Nah, saya kasih semua ke situ. Ya. Begitu ada yang ngirim ke saya, ya, masuk nih di address ini, saya jadi bingung, ini siapa yang ngirim? Betul nggak? Ini siapa yang ngirim? Nah, makanya di sini saya bisa create. Ya, saya bisa create. Ya, banyak sekali. Jadi kalau buat Pak Dani, saya kasih yang ini. Nih Pak Dani, kalau mau kirim Nagaya ke saya pakai address yang ini ya. Begitu masuk, dikasih tahu, oh ini masuk untuk wallet Dani. Artinya apa? Oh ini yang ngirim Dani. Atau ini, Pak Yons Manado. Ya, saya kasih yang ini. Supaya saya tahu, oh kalau nanti ada yang masuk ke sini berarti yang ngirim pasti Pak Yons. Karena nggak mungkin orang lain tahu. Gitu loh. Nah, saya bikin lagi, Pak Samuel. Ya, Samuel. Saya kasih lagi ke Pak Samuel. Berapa banyak yang bisa dibikin di sini? Sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu bisa Google ya di internet ya. Possibility Bitcoin address possibility. Kenapa saya nggak mau nyebutin? Karena panjang banget. Angkanya itu panjang banget. Setiap manusia di dunia, itu kalau setiap orang pegang wallet begini, mereka bisa create, kalau saya nggak salah, 1 juta miliar wallet address. Satu orang. Penduduk dunia ada berapa? 8 miliar. Dari 8 miliar itu, setiap orang masih bisa create 1 juta miliar wallet address. Ya, nah ini yang pertama. Oke, sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu tahu ya, di Nagaya holder kita ada 37.000. Ya, berarti di satu wallet Nagaya yang dipegang oleh perusahaan itu ada 37.000 address. Ya, dan itu tidak akan berhenti. Oke, jadi berapapun bisa di-create. Yang pertama tadi ya, jadi dia bisa meng-create multiple address. Yang kedua, ya, Bapak Ibu lihat di sini, number of connection 4. Artinya apa? Artinya wallet ini, komputer saya sedang terhubung dengan 4 wallet yang lain. Dengan 4 wallet yang lain. Ya, dengan 4 komputer yang lain. Oke. Nah, tadi dibilang apa? Kan tadi multiple connection ya, berarti ini sudah salah satu syarat. Oke. Yang berikutnya, dia memiliki fungsi penuh dari sebuah blockchain. Ya. Nah, di sini saya kasih lihat. Di sini ada yang namanya konsol. Ya. Silakan dicoba-coba, tapi ada beberapa fungsi. Kalau ini masih kosong ya, silakan coba-coba. Tapi kalau udah ada isi, hati-hati. Ya. Nah, ini contoh. Saya masukin di sini ya, help ya. Ini adalah list perintah-perintah yang bisa kita jalankan melalui wallet ini. Ya. Contoh, saya mau tahu saya punya wallet ini nyambung ke IP mana aja ya? Get peer info.
Berarti komputer saya lagi nyambung ke IP 46101, 1386886, 178.128 dan seterusnya. Ya. Nah, terus saya mau tahu lagi, ya, misalkan, ya, saya mau tahu lagi, nah, gini, get block. Tapi ini saya harus buka ini dulu sebentar ya. Saya harus buka Nagaya Network kita lagi. Ini untuk melihat apakah benar sih ya saya punya wallet ini memang benar-benar menyimpan database. Ya. Nah, ini saya kasih lihat sebentar ya. New share. Oke. Share. Oke ya. Nah, ini saya buka blok nomor 691.521 ya. Kan ada 2 transaksi nih. Ya. Nah, ini kan hash-nya. Tadi kan ingat ya, setiap blok ada hash. Nah, ini saya copy. Ya. Sekarang saya buka, ini kesulitan kita juga nih kalau mau demo pada ini. Karena nggak bisa split screen. Ya. Nah, saya masukin di sini nih. Oke. Tadi perintahnya adalah get block. Ya. Terus hash-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini hash-nya, confirmation-nya udah 61. Tadi height-nya 691.521, betul ya? Nah, terus kemudian ada 2 transaksi ya. Ini satu. Nah, kemudian ada previous block hash sama next block hash. Nah, ini kalau kita copy, ini kan next ya. Berarti nanti angkanya 691.522 height-nya. Ya. 691.522. Ini enggak, data ini itu ada di komputer kita, bukan ngambil dari internet. Jadi walaupun internet kita matiin, kita jalankan konsol ini data-data ini tetap keluar. Berarti data itu disimpan di setiap desktop itu ya, Pak Yohanes? Berarti tidak terhubung dengan internet? Tidak. Berarti beda komputer nggak bisa menyimpan data yang sama? Sama, karena nanti pada saat kita nyambung, kan komputer itu saling memberikan data, update data. Saya punya data yang terakhir nomor sekian loh. Saya punya cuma nomor sekian nih. Jadi dikirimin lah. Tapi satu node tidak bisa diwakilkan oleh komputer lain ya, berarti ya? Satu node itu satu komputer ya? Betul. Nah, tadi di sini kan ada yang namanya private key ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini private key ini sangat penting ya. Kenapa saya bilang private key ini sangat penting ya? Ini adalah kayak kita punya kunci brankas. Ini yang paling penting, ini kita punya kunci brankas. Jadi setiap address ini itu ada private key-nya. Ya, contoh. Ya. Ini saya ambil yang Pak Samuel ya, saya copy. Saya mau keluarin nih. Ya, saya mau keluarin private key dari addressnya Pak Samuel ini ya. Nah, jadi saya balik lagi ke konsol. Ya, itu perintahnya dump private key. Nah, ini adalah private key dari wallet yang tadi saya kasih label Pak Samuel. Kalau ini ketahuan orang, private key ini ketahuan orang, diambil, kemudian dia masukin ke walletnya dia, itu bisa diimport. Key ini bisa diimport. Maka seluruh balance, seluruh saldo yang ada di balance di addressnya Pak Samuel ini akan pindah jadi punya orang itu. Ya. Ini sebabnya harus hati-hati Bapak Ibu. Private key ini sangat sensitif. Kalau ada yang bisa ngambil data kita ini, artinya dan dia klaim ya, ke dia punya wallet, artinya semua kita punya koin akan berpindah ke dia. Ini harus hati-hati. Oke? Nah, sekarang saya akan kasih contoh ya.
saya akan kasih contoh seperti apa sih peer-to-peer, ya, peer-to-peer transfer. Ini Bapak Ibu lihat ya, balance-nya masih 0 ya, unconfirmed-nya 0, oke. Nah, saya akan pakai komputer yang satu lagi untuk ngirim. Bentar ya. Oke, saya share screen yang ini. Oh, ini walletnya belum saya buka. Oh iya, belum saya buka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu tadi ada tulisan 3 hours behind ya. Artinya apa? Wallet ini ketinggalan database selama 3 jam terakhir. Makanya dia ngedownload dulu. Ya, nah ini kita lihat ada nyambung ke 4 juga. Ya, ada nyambung ke 4 connection. Oke. Nah. Ya, sekarang tadi saya mau kirim ya. Ini kebetulan saya udah save. Jadi saya mau kirim ke addressnya. Waduh, belum saya save ternyata. Bentar ya, saya lihat dulu di komputer yang satu lagi. Oh, sebentar. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi inilah cara kerja Qt Wallet dari Nagaya ya, bagi Anda yang sedang. Iya. Berarti Pak Yohanes, nih sambil menunggu, ada Ya. Berarti Qt Wallet Nagaya ini cara kerjanya sama persis dengan core wallet dari Bitcoin. Sama persis. Sama persis ya. Sama persis, betul. Cuman bedanya memang Qt Wallet ini khusus untuk Nagaya. Betul. Nah, jadi kalau core wallet itu memang khusus untuk Bitcoin. Betul. Oke, berarti kalau koin-koin yang memiliki Qt Wallet adalah koin-koin yang memiliki blockchain sendiri pastinya ya, Pak Yohanes? Betul. Jadi kalau yang punya Qt Wallet itu berarti mereka punya blockchain sendiri. Oke. Bentar ya. Berarti harus di-copy dulu dan kemudian address tersebut dimasukkan ke dalam Qt Wallet tadi ya, Pak Yohanes ya? Betul. Oke. Saya udah copy, tapi kok nggak ke itu tadi. Oke, nah sambil menunggu, nah bagi Anda yang masih semangat ya, ya hari ini kita belajar tentang benar-benar daging semua, bukan cuma daging, kita lihat langsung cara kerja dari blockchain dan blockchain Nagaya itu seperti apa ya. Sambil kalau memang Anda punya pertanyaan, silakan gunakan fitur chat, mungkin nanti setelah ini kita akan menjawab sekitar ya, kita lihat waktu ya, mungkin sekitar 3 atau 4 pertanyaan, ya jadi silakan dikirimkan. Kita nanti akan diskusi sama-sama. Pak Yohanes, kalau udah ketemu kabarin ya. Kalau nggak saya ngecek. Oke, udah. Oke, Ya, baik, nah silakan. ini saya akan kirim ya tadi ya ke alamat ini nih. Ini yang Yohanes ya. Nah, ini saya kirim misalkan contoh 5 Nagaya. Oke. Are you sure? Yes. Ya. Nah, ini saya password. Jadi harus di password ya Bapak Ibu ya. Qt Wallet itu ya, bukan berarti ada di komputer kita terus terserah aja gitu ya, aman lah komputer kita ya, udah saya password komputer saya, nggak mungkin lah bisa bisa di hack orang lah segala macam, tapi tetap sebaiknya Qt Wallet itu tetap di password ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada masuk untuk wallet address yang nama Yohanes. Dan ya, itu langsung. Ya, tapi lihat di sini unconfirmed. Oke. Jadi kita udah bisa lihat jumlahnya, tapi belum terkonfirmasi. Jadi dia nunggu 6 blok terjadi. Setelah transaksi ini, dia nunggu 6 blok terjadi, ya baru dia akan pindah ke balance yang terkonfirmasi. Baru abis itu bisa kita pindah-pindahin. Ya, baru abis itu bisa kita pindah-pindahin. Oke? Nah, itu bedanya. Oh, itu ya, langsung itu sistem kerjanya. Itu langsung masuk Pak di atas? Nah, ya, ini kita lihat ya, transaction ya. Di sini ada, tunggu sebentar. Saya jadi bingung karena dua komputer, saya jadi bingung.
Nah, ini ada tanda jam ya. Nah, ini kalau kita hovering, unconfirmed, 1 dari 6. Ya, 1 dari 6 transaksi. 1 dari 6 konfirmasi. Nah, di sini ada transaction ID, Bapak Ibu. Lihat ya, ada transaction ID. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Di kita punya Nagaya Explorer. Itu berarti bisa dicek, bisa diverifikasi ya, Pak Yohanes ya? Transaction Bisa. ID itu. Betul. Oh. Nah, ini lihat ya. Ada di blok 691.585 ada hash-nya ini kode transaksinya, tax ID-nya sejumlah 5 Nagaya. Belum muncul Pak Yohanes. Ya. Kayaknya layarnya. Sorry. Ya. Sorry, maaf. Saya Ini terlalu pikir banyak. kepala saya yang sudah mulai berasap, Pak. terlalu banyak screen share jadi bingung nih. Ya, udah kelihatan kah? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Nah, ini ada blok 691.585 nih. Ya. Nah, ini ada hash-nya. Oke. Nah, ini kalau kita klik di hash ini, ya, jadi ada yang ngirim dari ini ke address ini. Jumlahnya Sejumlah 5. Ya, kita lihat address ini ya, belakangnya EEU, depannya NMB ya. Ya. Lihat, yang Yohanes EEU, belakangnya, depannya NMB. Wow. Nah, Jadi kalau misalkan nanti begini Pak, kalau misalkan ada yang bilang, saya udah transfer nih, gitu kan, kita tinggal minta, oke, coba transaction ID-nya dong, kita bisa langsung cek di Block Explorer ya Pak ya? Betul. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu, ya kalau ada yang bilang, Pak, saya udah transfer nih, atau Bu, saya udah transfer ke wallet Bapak Ibu, gitu ya. Nah, minta aja transaction ID. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini contoh ya, transaction, kan tadi ada transaction ID ya. Nah, ini ya ada transaction ID, kita tinggal copy, ya, kita tinggal copy, kemudian kita masukkan di Nagaya Explorer. Oke, kita masukin di sini. Ya, search. Dari depan deh. Ini soalnya tadi udah kebuka. Ya, jadi dari depan, ya, kita masukin di sini. Oke, search. Nah, ini kelihatan. Wow. Recipient address. Yang paling penting adalah recipient address. Kalau recipient address ini bukan address yang Bapak Ibu punya, artinya dia bohong. Itu dia. Oke? Nah, kenapa? Yang nerima ini nggak mungkin bohong. Address ini nggak mungkin bisa sama. 2 orang, 3 orang punya address yang sama. Itu nggak mungkin. Ya, setiap orang pasti berbeda. Ya? Recipient itu penerima ya? Penerima. Input address itu yang mengirim? Yang mengirim. Okay. Nah, yang mengirim ini bisa berbeda-beda. Belum tentu sama dengan address yang benar-benar dimiliki oleh orang tersebut. Jadi yang paling dilihat adalah recipientnya. Itu yang paling dilihat. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang gini, wah ini bisa di-tracking Pak katanya Pak. Betul, kenapa? Ini tinggal diklik aja, input address, diklik. Ya kan, nanti kelihatan dia pernah nerima dari mana aja. Diklik. Nah, itu nanti bisa di-tracing, tapi ya butuh waktu. Ya, butuh waktu dan butuh tenaga untuk nge-trace beginian gitu loh. Ya. Nah, sekarang saran saya adalah Bapak Ibu silahkan download Qt Wallet Nagaya. Itu linknya ada di website kita ya. Di website kita di paling bawah itu ada Nagaya Wallet ya, Qt Wallet namanya. Ya, nah itu silahkan di-download. Tapi ya, saya ingatkan bagi Anda yang mau menggunakan Qt Wallet ini, semua resiko ada di tangan masing-masing. Kenapa? Anggapannya begini. Ya. Qt Wallet ini adalah safe deposit box Anda di rumah. Berangkas Anda di rumah. Ya. Artinya apa? Kalau orang mau ngambil Nagaya Anda, dia harus ngambil komputer Anda. Ya, atau
private key tadi yang saya bilang. Jadi harap dijaga Qt Wallet ini baik-baik. Dengan cara apa? Ya, dibuat password. Ya, dibuat password. Ya, di sini ada yang namanya encrypt wallet. Di setting ada encrypt wallet. Ya, masukin password. Tapi tolong passwordnya jangan lebay. Ya, jangan sampai Anda sendiri juga pusing. Kenapa? Kalau sampai ini tidak bisa dibuka, Anda lupa nih passwordnya ya, berarti Anda nggak bisa kirim Nagaya lagi kemana-mana. Bahkan saya sendiri pun yang membuat wallet ini, saya nggak bisa bukanya. Itu saking amannya. Jadi bahkan yang membuat sendiri pun tidak bisa membukanya. Karena ada beberapa enkripsi yang itu tidak bisa di-reverse. Jadi nggak bisa dibalik. Itu dia. Salah satunya adalah untuk password ini. Jadi tolong yang pertama dibuat passwordnya. Tapi tolong diingat benar-benar passwordnya apa. Karena kalau sampai lupa, artinya Nagaya itu selama-lamanya tidak bisa lagi diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini brankas, ya berarti Bapak Ibu harus jaga baik-baik brankas ini, ya. Ini ada yang namanya backup wallet, ya. Nah, backup wallet ini artinya apa? Bapak Ibu menyimpan data wallet ini, ya, di backup. Kasih nama, misalkan Nagaya, ya, tanggal berapa? Sekarang tanggal 27/10/21 gitu ya. Nah, hasil backup ini jangan disimpan di komputer yang sama. Kenapa? Kalau komputer rusak, komputer yang nge-hang, ya berarti sama aja bohong, semuanya ikut hilang datanya, betul nggak? Nah, jadi simpanlah mungkin di flash flash disk atau apa, tapi yang aman, ya. Karena ini benar-benar brankas. Ini benar-benar brankas rumah. Jadi kalau hilang brankasnya atau nggak bisa dibuka, nggak bisa, ya udah berarti Nagayanya selama-lamanya terkubur di dalam. Ya, jadi jangan nanti minta tolong ke Pak Dani atau ke saya atau ke tim IT kita, tolong dong Nagaya Qt Wallet saya dibuka. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, bahkan Satoshi Nakamoto pun kalau disuruh ngehack Bitcoin walletnya Bapak Ibu yang udah keblok ke apa, itu nggak bisa. Ya, atau yang saya bilang tadi, key-nya, private key-nya itu disimpan. Jadi private key itu bisa disimpan di dalam kertas, bisa di print gitu ya. Nah, itu aja. Kalau nggak tadi backupnya atau private key-nya tadi itu disimpan dengan baik-baik, dijaga bener-bener. Ya, apalagi kalau nanti Nagaya udah $1.000, $10.000 harganya ya. Nah, itu udah dijaga baik-baik walaupun itu kertas, ya. Tapi itulah hidup kita gitu loh, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang begini, oh saya pegang private key Bitcoin, ada berapa juta private key gitu ya. Jadi saya bilang ya, kemungkinan setiap orang itu bisa meng-create 1 juta miliar wallet address. Berarti ada juga 1 juta miliar private key untuk satu orang. Dikali 8 miliar orang, berarti itulah kemungkinan private key yang bisa dibikin oleh Bitcoin. Ya, artinya kalau Anda bisa pegang 1000 private key aja, wah itu hebat banget tuh. Dan semuanya benar, wah itu hebat banget. Ya. Nah, jaga baik-baik. Maksudnya gini, pergunakan wallet ini dengan kesadaran masing-masing, dengan tanggung jawab masing-masing. Ya. Kenapa? Kalau juga misalkan udah kekirim ke sini, perusahaan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, ini adalah brankas Anda. Jadi ibaratnya Nagayanya udah masuk ke brankas Anda. Ya, kalau ada apa-apa dengan brankasnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi harap gunakan dengan bijaksana, dengan hati-hati. Dan yang satu lagi, kalau disimpan di sini, ya nantinya ya nggak dapat benefit. Karena kita nggak tahu ini siapa yang megang, betul nggak? Kita nggak tahu ini Qt Wallet siapa punya, kita nggak tahu. Kayak Bapak Ibu kalau taruh rupiah di rumah, apakah dapat bunga deposito, dapat bunga bank? Enggak. Ya, jadi kita memberikan banyak sekali pilihan ya Bapak Ibu untuk menyimpan Nagayanya.